Chapter 375. Kisah yang seharusnya tidak ada, 10. Saya melihat dia berdiri di luar pintu. Dunia di sekitarku menjadi sunyi, tetapi ruang di sekitarku menyusut. Segala sesuatu selain saya dan dia diperluas dan dikontrak sendiri. Saya bertanya-tanya apakah saya sedang bermimpi. Tubuh saya menolak bergerak karena kaget. Ini bukan kenyataan. Berpikir demikian, saya menutup mata. Berharap dia tidak akan menghilang dan berdoa agar aku tidak menemukan diriku di atas tempat tidur, aku membuka mata. Petik 2. Dia berdiri di tempat yang sama. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan apapun. Kejutan besar itu tampaknya telah membakar semua sel otak saya. Jadi saya tetap diam, dan saya hanya menatap wanita yang berdiri di depan saya. Tiba-tiba, kaki saya terasa dingin. Bagaimana jika dia ada di sini untuk mendapatkan pil saya seperti semua pengunjung lainnya? Dia seharusnya melupakan saya, jadi apakah saya harus memperlakukannya seperti orang asing? Tetapi pada saat itu, aku sudah bilang sebelumnya, kan? Suara yang luar biasa mengalir ke telingaku. Bahwa aku tidak akan pernah lupa. Matanya bersinar seperti perhiasan. Dia menangis. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya menangis. Petik 2. Sudah kubilang aku tidak akan lupa. Dia menangis. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Aku tahu air mata mengalir di pipiku. Tangisannya sama mengejutkannya dengan dia datang untuk menemukan saya. Haruskah saya menghiburnya dulu? Atau haruskah aku diam-diam memeluknya? Jika saya menghiburnya, apa yang harus saya katakan? Jika saya merangkulnya, sampai sejauh mana? Sementara aku berdiri dengan ragu-ragu seperti orang idiot, dia menghampiriku dan berjalan ke pelukanku. Ah! Gumaman singkat keluar dari bibirku. Aroma tubuhnya menggelitik hidungku. Pakaian kami menyentuh. Aku merasa akan pingsan, tetapi aku mati-matian menggerakkan lenganku dan menopang pinggangnya. Kim Ha-jin. Dia menyebut namaku. Yi Byul menyebut namaku. Dengan tangannya di dadaku, menatapku seperti anak kucing. Aku ingat kamu. Petik 2. Aku tersenyum. Setetes kesenangan jatuh di hati saya. Orang ini mengingat saya. Sekarang, Yi Byul tidak akan meninggalkanku. Terima kasih, benarkah? Saya memeluknya dengan erat. Dia juga menggali pelukanku. Senyum kepuasan muncul di wajah saya. Ini bukan mimpi, dan aku bersamanya. Tapi, senyumku membeku. Bagaimana jika rekan penulis tiba-tiba muncul? Bagaimana jika dia mengatakan ada kesalahan dan mengambil ingatannya lagi? Saya melihat Yi Byul yang ada di tangan saya. Dia mengusap wajahnya di dadaku. Saya tidak yakin apakah dia berusaha menghapus air matanya, atau apakah dia terlalu senang. Yah, itu mungkin yang pertama. Bos yang saya tahu akan mati karena malu karena tahu dia menangis. Ah, dia juga baru saja membuang ingus. Bagaimanapun, saya hanya ingin hidup di saat ini. Tanpa kekhawatiran, pikiran kosong, atau kekhawatiran. Dalam cerita yang akhirnya saya ambil kembali, hanya kami berdua, selamanya. Tapi sepertinya doaku tidak berguna. Saya merasakan kehadiran lain mendekati pondok. Tidak, itu tidak bisa disebut kehadiran, karena itu hanya berteriak keras. Kiek. Teriakan elang bergema. Aku menatap langit-langit kabin sambil masih memegangi bos. Itu adalah kebiasaan sejak aku masih memiliki hadiah, Master Sharpshooter. Lagi pula, saya bisa melihat benda-benda dengan kemampuan itu. Tentu saja, saya tidak bisa melihat apa yang ada di luar langit-langit sekarang, tetapi saya punya ide. Petik 2. Yi Byul meninggalkan lenganku dan berdiri di sebelahku. Sepertinya dia ingin menyapa orang yang datang ke sini. Meskipun dia menangis beberapa saat yang lalu, dia sekarang berdiri dengan bermartabat, seperti ketika dia adalah bos. Dia menoleh dan menatapku. Saya masih bisa melihat jejak air mata di sekitar matanya. Ha-jin. Aku memiringkan kepalaku. Dia mengeluarkan beberapa batu kering sebelum berbicara dengan bangga. Aku orang pertama yang datang menemuimu. Ingat bahwa, yap, saya yang pertama. Yang pertama, ufufu. Petik 2. Dia kemudian membuat senyum murni, yang nakal dan benar-benar senang. Sambil tersenyum, aku menciumnya. Ketika keduanya memeluk, Jin Sahyuk mengerutkan alisnya. Sebagai seseorang yang benci air mata dan reuni yang menyentuh, Jin Sahyuk benci harus melihat sesuatu seperti itu. Tentu saja, dia memiliki akal sehat untuk tidak mengganggu mereka. Tidak peduli betapa sedap dipandangnya dia terhadap mereka, itu masih merupakan pemandangan kemenangan manusia atas dunia. Petik 2. Aku bahkan tidak perlu membantu. Jin Sahyuk bergumam pelan. Tanpa ragu, keberadaan yang dikenal sebagai Kim Ha-jin telah dihapus dari dunia ini. Tidak ada yang ingat Kim Ha-jin, dan tidak ada catatan tentang dia yang tersisa. Kim Ha-jin telah dibuang ke isolasi. Dari titik ini dan seterusnya adalah pengurangan yang tidak pasti dari Jin Sahyuk. Dia menebak itu, meskipun Kim Ha-jin telah dihapus, Qin Spring di dalam dirinya tetap ada. Dengan demikian, orang yang terlibat dengan Kim Chundong memiliki potensi untuk mengingat Kim Ha-jin. Itu sebabnya Jin Sahyuk datang ke sini.
Untuk memberitahu Kim Hajin tentang potensi itu dan menerima informasi tentang Kinspring. Tapi, dari kelihatannya, sepertinya dia tidak perlu melakukan apapun. Memikirkannya, itu sudah jelas. Insiden Kwang Oh sangat terkait dengan Kim Chundong, jadi mereka yang tahu tentang insiden itu seharusnya bisa mengingat Kim Hajin dari masa lalu Kim Chundong. Tentu saja, orang yang lebih padat seperti Kim Suho dan Shin Jong-hak tidak akan pernah bisa mengingat Kim Hajin. Karena mereka tidak memiliki titik koneksi dengan Kim Chundong, meskipun mereka mungkin menyadari ada sesuatu yang salah dan mengingat sedikit dengan indera tajam mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali memori penuh Kim Hajin. Petik 2. Dunia yang tidak stabil. Jin Sahyuk menghela nafas mencela diri. Bagaimana mungkin, dunia, begitu penuh dengan celah. Dan betapa menyedihkannya dia berada di dunia seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang? Pada saat itu, sebuah suara muncul dari hati Jin Sahyuk. Itu dipenuhi dengan kebencian dan kedinginan. Itu yang ingin aku tanyakan padanya. Dan juga apa yang terjadi pada Kinspring dan apa yang akan terjadi pada duniaku. Petik 2. Jin Sahyuk menutup matanya dan melihat ke dalam batinnya. Di dalam sebuah ruangan yang dihiasi dengan hati-hati, Pu Haren yang beku menatapnya. Lagi pula, dialah yang menciptakan dunia ini. Lalu mengapa kamu tidak bertanya padanya? Pu Haren belajar cara berbicara, tapi itu tidak berarti dia benar-benar sembuh. Dan tentu saja bukan berarti dia memaafkan Jin Sahyuk. Jika ada, itu berarti dia sekarang dapat menyerang Jin Sahyuk secara lebih langsung. Petik 2. Kupikir dia ditinggalkan oleh dunia ini, tetapi ternyata ada seseorang yang berada dalam situasi yang lebih buruk. Jin Sahyuk menyeringai. Seperti yang bisa dilihat, meskipun dunia mungkin telah meninggalkan Kim Hajin, orang-orangnya mengingatnya. Dengan ini, Kim Hajin harus bisa menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Tapi bukan itu yang terjadi pada Kinspring. Kinspring lahir di bumi ini tanpa orang tua dan hidup dalam kesunyian sebelum diangkut ke Akatrina. Meskipun kegelapan yang dalam di dalam dirinya sebagian berakar ketika ia melayani Prihi sebagai tuannya, pada akhirnya, bahkan Prihi telah meninggalkannya. Dia telah ditinggalkan di dua dunia yang berbeda. Dan dia menghilang tanpa diingat oleh siapapun. Jin Sahyuk tidak bisa menerima itu. Dengan demikian, agar namanya dapat diingat selamanya sebagai pelayannya yang paling setia, dia berencana untuk membangun patungnya setelah merekonstruksi kerajaannya. Dan bersama namanya, dia berencana untuk menuliskan namanya di halaman pertama buku sejarah Akatrina. Tidak, sebelum itu, Jin Sahyuk percaya Kinspring masih hidup. Dia percaya bahwa dia akan memiliki reuni yang ajaib setelah dia kembali ke Akatrina. Baiklah, ayo kembali ke rumah. Tanda hubung. Apakah kamu benar-benar mencoba untuk kembali ke sana? Pu Haren bertanya. Anda akan mati jika melakukannya. Anda tahu apa yang ada di tempat itu. Aku tidak akan mati. Jin Sahyuk balas dengan ringan dan membuka matanya. Suara dingin Pu Haren kembali. Tapi aku akan membunuhmu. Petik 2. Itu tidak masalah. Jika saya akan mati di tangan Anda, saya tidak akan berhasil di sini di tempat pertama. Petik 2. Dan tidak apa-apa denganmu. Tidakkah Anda memiliki penyesalan yang berkepanjangan di dunia ini? Jin Sahyuk tersentak. Pu Haren benar tentang itu. Penyesalan yang melekat, katamu. Itu adalah emosi yang tidak ingin Jin Sahyuk akui. Tapi dia tidak bisa menipu Pu Haren. Jika Pu Haren mengatakan itu ada, itu harus. Lagi pula, dia bisa mencari pikiran batinnya ke keinginannya. Aku akan menghadapinya. Dalam hatiku, tidak ada penyesalan yang lebih besar dari Plerion. Petik 2. Sambil tersenyum, Jin Sahyuk menggenggam batu dimensi. Pu Haren berbicara sekali lagi. Lalu apa yang sedang dilakukan Bel? Apakah dia di Akatrina? Tidak, Bel, sedang melakukan sesuatu untuk mencoba kembali ke dunianya. Petik 2. Lonceng. Dia membuat Jin Sahyuk terdiam setiap kali dia memikirkannya. Dia telah menggunakan Baal untuk menghidupkan kembali dunia yang dihancurkan Baal. Jin Sahyuk tidak yakin apakah dia telah merencanakan hal itu terjadi atau jika keadaan berubah begitu saja, tetapi mengingat betapa pintar dan liciknya dia percaya itu adalah yang pertama. Tapi Pu Haren, kamu sudah tahu tentang Bel. Ya, saya akan mencapai bagian terdalam dari pikiran Anda segera. Itu mungkin agak berbahaya. Berbahaya, aku sudah bilang, saya akan membunuhmu. Wong. Sama seperti portal yang dibuat di sebelah Jin Sahyuk. Seorang wanita berambut merah muncul dari portal yang goyah. Itu Simurin, yang berjanji untuk menjadi pendukung Jin Sahyuk. Wong, Simurin melambaikan tongkat yang dia beli dari pasar. Apakah kamu siap? Petik 2. Jin Sahyuk mengangguk sebelum menyerahkan Dimension Stone kepada Simurin. Batu dimensi yang dia dapatkan dari Baal sangat tidak stabil. Itu hanya bisa membawa satu orang ke Akatrina, jadi bantuan Simurin sangat penting. Baiklah, Jin Sahyuk. Sebelum menggunakan batu dimensi untuk menghasilkan dimensi portal, Simurin bertanya sekali lagi. Kamu yakin tidak akan menyesal? Jika kamu pergi, kamu tidak akan bisa kembali. Petik 2. Tidak perlu bertanya lagi. Jin Sahyuk mengangkat alisnya dengan mengesankan. Aku seorang raja. Tidak ada yang bisa menghentikan seorang raja membuat dia kembali. Petik 2.
Tentu. Si Murin mengangkat bahu dan mengaktifkan sihir agung dimensionalnya. Batu mistis menyatu dengan kekuatan sihirnya, memancarkan cahaya ungu. Kemudian, itu bergetar hebat sebelum berhamburan menjadi debu. Bintik-bintik kecil batu itu naik ke udara dengan kekuatan sihir si Murin. Jing. Batu dan kekuatan sihir membentuk bentuk oval yang goyah dengan cahaya ungu. Si Murin menyeringai. Nah, King, pindahkan barang bawaanmu terlebih dahulu. Menjadi agak kurang ajar dengan nada bicaramu. Bukankah aku sudah memberitahumu? Seorang pesulap agung memiliki peringkat yang sama dengan seorang raja. Petik 2. Petik 2. Cih. Apakah akan membunuhmu untuk memperlakukan saya dengan lebih hormat? Jin Sahyuk mendecakkan lidahnya dengan marah. Kemudian, dia melemparkan 8 tas ajaib yang berisi makanan, robot, senjata, baju besi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Kalau begitu, haruskah kita masuk juga? Si Murin berbicara ketika dia melihat ke portal. Portal masih memiliki energi yang cukup. Bahkan setelah memindahkan begitu banyak bagasi, masih bisa membawa 2 orang. Si Murin tersenyum puas dari perhitungannya yang sempurna. Iya, ayo pergi, si Murin, ke Akatrina. Petik 2. Persis seperti itu, Jin Sahyuk akan masuk ke portal. Namun, apa? Jin Sahyuk terdiam merasakan kehadiran yang tiba-tiba. Mereka benar-benar muncul entah dari mana. Si Murin dan Jin Sahyuk berhenti dan menatap ke arah kabin. Kiek. Seekor elang mengitari langit di atas kabin Kim Hajin. Seolah-olah itu tahu Kim Hajin ada di sana. Dan banyak orang berjalan di jalur pegunungan Alpen. Bahu Jin Sahyuk bergetar. Jin Sahyuk sangat mengenal sebagian besar dari mereka. Meskipun tidak menyukai mereka, mereka telah melalui tebal dan tipis dengannya. Singkatnya, mereka adalah pahlawan yang bertarung melawan dunia dan menang. Haha. Jin Sahyuk tertawa kecil saat dia menatap mereka. Namun, dia tidak meninggalkan kata-kata untuk mereka. Tapi satu embusan angin bertiup dan mengguncang ladang berumput Alpen. Apa? Angin utara menyapu hal-hal yang ada di sana sebelumnya. Keheningan turun dalam sekejap. Portal goyah dengan cahaya ungu dan wanita itu dengan hati-hati tersenyum di depannya menghilang. Hanya jejak kaki yang tersisa di ladang berumput yang dijadikan bukti bahwa mereka ada. Namun, itu tidak kesepian di lapangan berumput. Hua. Dengan napas dalam-dalam, lebih banyak langkah kaki segera terukir. Langkah kaki ini memiliki tujuan yang jelas. Pemilik mereka ingat orang yang telah mereka lupakan dan ada di sini untuk mencari orang itu. Ayo pergi. Tidak perlu bagi kita untuk membuat masalah besar dari itu. Sebuah suara terdengar, tampaknya dipenuhi dengan kegugupan yang menyenangkan. Angin sepertinya membawa rona biru, dan matahari terbenam yang indah dilemparkan ke langit. Selanjutnya, adalah reuni dengan seseorang yang telah mereka lupakan. Melihat ke depan untuk memanggil namanya, kelompok itu perlahan berjalan menuju kabin di ujung tebing.